Punya matriks yang ordonya 2x2 ya. Misalkan saya punya matriks A, ordonya 2x2 yang entry-entrynya saya berikan misalkan 1, min 2, 3, sama 4. Nah, matriks A yaitu matriks yang ukurannya 2x2 yang terdiri dari entry-entry sebagai berikut, itu tersebut ya entry-entrynya. Nah, kalau kita akan mencari nilai determinan dari matriks A, maka di sini bisa dituliskan det A. Nah, berarti matriks A itu akan dicari determinannya. Atau dia juga bisa disimbolkan sebagai matriks A yang nanti tandanya tanda kurung tegak. Nah, itu artinya kalian harus mencari determinannya. Selanjutnya, bagaimana cara mencari determinan? Nah, caranya adalah rumusnya determinan, karena ini matriksnya matriks A ya, maka determinan dari matriks A adalah rumusnya AD min BC. Apa itu AD, apa itu BC? Nah, dia ini menyimbolkan letaknya dari entry-entry yang ada di matriks itu. Jadi kita buat kesepakatan ya, A itu ada entry yang ada di baris pertama kolom pertama, ini A, ini B, ini C, ini D. Maka nilai determinannya diperoleh dari A dikali D ya, A kali D, jadi 1 kali 4 sama dengan 4 dikurangi, nah ini selalu dikurangi loh ya, dikurangi, nah ini hati-hati, B kali C, 2 min 2 kali 3, hati-hati, min 2 dikali 3 ya, nanti hasilnya 4 dikurangi min 2 kali 3 negatif 6. Nah, maka hasilnya 10, berarti determinannya adalah 10. Untuk penyimbolan saja, jika ada ekspresi seperti ini, misal seret, nah kurungnya tegak ya. Di sini misalkan 4 min 2 0 1. Nah, ini artinya kalian disuruh mencari nilai determinannya. Nah, langsung aja. Determinannya dari matriks ini adalah 4 kali 0 AD ya. 4 kali 0 0 dikurangi BC, 1 kali min 2 min 2. Hasilnya nanti 2. Nah, seperti itu anak-anak cara untuk mencari determinan matriks yang ordonya 2x2. Jadi kesimpulannya, mencari determinan matriks yang ordonya 2x2 gunakan rumus AD dikurangi BC. Kita akan mencari determinan dari matriks yang ordonya 3x3, jadi barisnya 3, kolomnya 3. Kalau yang 2x2, kalian cukup mencari determinannya dengan cara AD dikurangi BC, A kali D dikurangi B kali C. Nah, karena ordonya sudah tinggi, sudah 3x3, ada cara lain, ada cara yang berbeda lagi untuk mencari determinannya. Oke, kalian perhatikan. Step yang pertama yaitu kalian kopikan 2 kolom pertamanya. Ini kan kolom pertama, ini kolom kedua. Nah, kedua kolom ini tadi kamu kopikan di sebelahnya matriks. Jadi kolom yang pertama ini, maaf ini typo ya. Sebentar, ini entry-nya bukan min 2 tapi min 3. Oke, saya lanjutkan. Kolom pertama saya copy ya, di sebelahnya 2 1 min 3. Oke, beres. Kolom kedua saya copy lagi, min 3 4 5. Sudah cukup, hanya 2 kolom utama saja, 2 kolom pertama saja. Oke, step yang kedua yaitu kalian mengali-ngalikan, kali serong. Ada 2 serong. Yang pertama serong ke bawah ya saya menyebutnya, dan serong ke atas. Nah, serong ke bawah di sini saya tandai dengan warna hijau.
Apa artinya? Apa maksudnya sih itu serong-serong itu? Nah, seperti ini. Jadi kalian mengalihkan startnya dari 2 sini startnya. Dari pojok kiri atas. Kalian kalikan serong, serot. Nah, jadi nanti kalian mengalihkan 2 kali 5 kali 1. Nah, hasilnya itu nanti ditambah ya. Jadi pergantian serong itu operasi hubungnya itu operasi penjumlahan. Dijumlahkan oleh hasilnya dari sebelahnya ini tadi ya, sampai habis. Min 3 kali min 6 kali min 3. Selesai hasilnya ditambahkan dengan hasil sebelahnya lagi. Nah, selesai. Bu, serongnya sudah habis. Nah, sekarang kita akan ganti serong. Ganti serongnya itu nanti tanda operasinya tanda kurang, pengurangan. Nah, serong selanjutnya itu serong ke atas. Di sini saya simbolkan warna biru ya. Startnya dari bawah ini. Min 3 ini. Oke. Nah, kalian kalikan ke atas min 3 kali 5 kali 4. Nah, itu kalian kalikan. Serot. Nah, nanti perpindahan ke serongnya diagonal pindah laginya itu hubungannya bukan plus lagi seperti ini. Kan ditambah, tetapi nanti dikurangi. Nah, dikurangi hasilnya 4 min 6 2. Itu. Terus yang terakhir dikurangi oleh ini ya, 1 kali 1 kali min 3. Sudah selesai, terus kamu kerjakan. Oke, kita sekarang kerjakan ya. Yang pertama ya, startnya kan dari warna hijau. Dari sini startnya, saya tulis biar nggak lupa. Start. Oke, 2 kali 5 kali 1 hasilnya 10 ya. Terus next pindah ditambah 3 kali min 3 kali min 6 kali min 3. Hasilnya 3 kali 6 18 kali 3 54. Tapi negatif ya, ini plus ini min 54. Terus next pindah serong lagi, yaitu 4 kali 1 kali 4 plus ya, plus 16. Nah, dikurangi pindah serong, startnya dari sini ya, ini yang next, saya tulisin next. Min 3 kali 5 kali 4 min 60. Next 4 kali min 6 kali 2 dikurangi ya, gantinya dikurangi, pindah ganti serongnya dikurangi hasilnya ini tadi min 48. Oke, pindah lagi min dikurangi 1 kali 1 kali min 3. Udah dikerjakan langsung. Ini nanti hasil akhirnya adalah 83. Sudah selesai seperti itu. Jadi kalian mencari determinan 3 kali 3 mudah ya. Hanya kalian kali-kalikan aja. Pertamanya jangan lupa kamu copy 2 kolom utama, terus dikali-kalikan serong ke bawah dulu, plus, terus dikurangi serong ke atas, min. Selesai seperti itu. Nah, berikut ialah penerapan dari konsepnya determinan matriks ya. Nah, dia itu bisa digunakan untuk mencari penyelesaian dari soal sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di sini disajikan soal cerita. Maka dari itu kita harus membaca dan menemukan clue-clue untuk membentuk suatu persamaan. Nah, di sini sudah ada panduannya ya, clue-cluenya. Nah, di sini ceritanya saya bacakan ulang. Jadi, keluarga Pak Tatang akan menghadiri kegiatan dengan membeli 3 tiket dewasa dan 2 tiket anak-anak. Nah, dari sini kan udah kelihatan variabelnya, yaitu tiket dewasa dan tiket anak-anak. Nah, di sini tiket dewasa dimisalkan dengan X, tiket anak-anak dimisalkan dengan Y. Oke, berarti kan dapat toh 3X ditambah 2Y, dia itu harus membayar sebesar 210.000. Udah dapat toh 3X tambah 2Y sama dengan 210.000. Terus Pak Asep juga ikut toh, dia juga datang, ternyata dia beli 2 tiket dewasa, berarti 2X ya, dan 3 tiket anak-anak 3X. Nah, kalau beli segitu dia harus membayar 190.000. Nah, ini sudah. Jadi dari cerita itu kita bikin ke suatu persamaan ini. Persamaan pertama, persamaan kedua. Yang Pak Tatang, miliknya Pak Tatang dan miliknya Pak Asep. Nah,
Maka ini saya tulis ulang ya persamaannya di sini. Persamaannya kan 3x plus 2y sama dengan 210.000. Nah, persamaan yang kedua 2x plus 3y 2x plus 3y sama dengan 190. Nah, bagaimana? Nah, ini kalau cara biasanya kalian kan pakai eliminasi dan substitusi. Nah, ternyata ini bisa pakai cara determinan. Nah, untuk mencari nilai X, ini kan tujuan akhirnya kan mencari nilai X dan nilai Y, ya kan? Himpunan selesaiannya. Nah, untuk mencari nilai X, caranya ialah nah, X di sini kan yang bagian sini toh, ini X. Ini Y. Sedangkan ini hasilnya. Nah, kalian gunakan determinan dari kalau mencari X berarti yang letaknya X kan di depan di sini. Letaknya X ini kamu ganti dengan nilai hasilnya. Hasil dari dua persamaan itu. Ya, berarti nanti di sini itu 210.000. Terus ini 190. Nah, terus yang ini tetap 2 sama 3-nya tetap 2, 3. Gitu anak-anak. Jadi kan matriksnya kalian ambil matriks yang ini. Nah, ini. Untuk mencari X, yang bagian X-nya diganti hasil. Oke. 2 dan 3-nya tetap ya. Terus per yang bawah ialah determinan dari matriks ini. Di sini kan 3, 2, 2, 3. Oke, tinggal kita cari aja ini nanti. 210 21 kali 3 hasilnya berapa? 63 ya kan? 63 0 0 0 0. Ingat ya, kurung tegak ini artinya determinan. AD A kali D dikurangi B kali C. 190.000 dikali 2. Tinggal kalian kalikan 19 kali 2. Hasilnya berapa? 38. Kurangi 38 0 0 0. Oke, dibagi oleh hasil dari determinan yang bawah. AD min BC 3 kali 3 9 dikurangi 4. Sudah kamu hitung, nah ketemuan nilai determinannya nanti. Sekian per sekian. Kalau bulat hasilnya ya itu. Seperti itu anak-anak. Nah, bagaimana cara mencari yang Y? Tadi kan baru ketemu X toh. Nah, kalau cara cari yang Y ya sama. Berarti yang diganti nanti yang Y-nya ini. Nah, kalau mencari Y berarti 3 sama 2-nya tetap ya, karena kan punya X itu tetap. 3, sebentar. 3, 2. Nah, yang saya ganti ini yang belakang ini. Saya ganti dengan hasilnya. 210 sama 190 190. Nah, ini kamu cari determinannya. Karena kurungnya kurung tegak. Bawahnya tetap sama. Ya, determinan dari 3. Jadi kalau udah ketemu hasilnya ya masukkan aja. Kan di X kan kamu juga menghitung ini. Ternyata sama. Tinggal dimasukin aja. Sudah, ini kalian determinankan masing-masing. AD min BC ini nanti hasilnya berapa ya? Dibagi oleh nih AD min BC ini hasilnya berapa. Nah, jadi kesimpulannya kalau mencari yang X, kamu ganti nilainya X dengan yang hasilnya. Nah, kalau mencari Y yang diganti, X-nya tetap. Oke, seperti itu anak-anak. Inverse suatu matriks. Nah, ini kita akan mencari inverse dari matriks yang berordo 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Bagaimana cara mencarinya? Nah, inverse di sini disimbolkan oleh pangkat -1. Jadi saya punya contoh matriks C ya di sini. Nah, C, kalau matriks C ini yang entry-entry-nya seperti ini. Nah, kalau dia akan kita inverse, maka nanti dia berubah menjadi C inverse. Nah, ini bacanya C inverse. Maka hasilnya adalah bagaimana cara mencarinya. Nah, ini pakai rumus ya. Rumusnya ialah 1
per determinannya dari matriks C, saya tulis det C ya. Determinan dari matriks C dikali adjoin. Apa itu adjoin? Ini loh adjoin. Nanti dibalik. Nah, masih ingat ya, kita misalkan entry-entry itu posisinya sebagai ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, nanti untuk menyusun rumus yang ini. Jadi HP1 per determinannya dari matriks C dikali oleh di sini nanti di letaknya kalian switch ya. Di sini nanti letaknya si D di sini di pojok kiri atas, terus A-nya pindah di sini ya. Jadi ini saling nge-switch kalau dilihat. Nah, lalu untuk B dan C tetap. Hanya nanti dia entry-nya kalian tambahkan dengan tanda negatif. Jadi yang awalnya positif jadi negatif. Apabila yang awalnya dia bilangan negatif jadi bilangan positif. Karena negatif kena negatif jadi positif. Nah, ini rumusnya anak-anak. Nah, misalkan saya punya contoh tadi. Contohnya tadi ini ya. Saya pakai ini tadi. Oke. Kita tentukan inverse dari matriks ini. Matriks C ini. Inverse-nya. C inverse. Berarti 1 per determinan. Ingat ya, rumusnya determinan ialah AD A kali D dikurangi B kali C. AD min BC. 3 kali 4 yaitu min 12 dikurangi min 2 kali 1 min 2. Nah, terus dikali yang tukar-tukar tempat itu DA. Jadi D kan ini kan 4 tadinya itu. 4 posisinya di atas. Lalu min 3-nya posisinya di bawah. Nah, untuk 1 dan min 2 kalian tandanya kalian bubuhi negatif. Jadi 1 ini jadi min 1. Nah, min 2 di sini jadi 2. Sudah, terus dikerjakan. Sama dengan 1 per min 13. Ini determinannya A kali D 12 ya, ini bukan 13. Min 12 ditambah 2 min 10. Di sini tetap ya 4 min 1 2 min 3. Sudah, tinggal kalian kali-kalikan masuk saja. Ini kan perkalian skalar ya. Jadi 1 per min 10 atau min 1/10 ini kalian kalikan ke semua entry-entrynya. Nanti hasilnya 4 min 4/10. Min kali min plus ya, 1/10. Min 2/10 plus 3/10. Tinggal nanti disederhanakan yang bisa disederhanakan. Kayak 4/10 sama 2/10 kan sama-sama bisa dibagi 2. Nah, seperti ini inverse dari matriks yang urutannya 2 kali 2. Nah, selanjutnya ini adalah penerapan matriks. Sama ya, kalau tadi kita menerapkan matriks dari segi determinannya, yaitu ke soal cerita. Nah, sekarang ke inverse-nya. Jadi kita menyelesaikan soal cerita ini menggunakan cara inverse. Di sini soalnya sama, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel ya, SPLDV. Nah, dari sini langkah pertama yang kamu lakukan adalah yang pertama pasti membaca ceritanya, lalu menemukan persamaannya. Nah, itu sudah ada ya, persamaannya itu 3x plus 2y sama dengan sekian itu, dan 2x plus 3y sama dengan sekian itu. Nah, itu kalian tulis ulang menjadi sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kalau cara klasik kalian menghitung ini pakai eliminasi substitusi. Karena udah belajar matriks, nah mencari nilai x dan y bisa menggunakan cara determinan ya yang dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara inverse. Nah, bagaimana cara menggunakan cara inverse? Nah, silahkan kalian perhatikan ini. Ini sudah ibu buat sistem persamaannya ya. Nah, lalu kita buat matriks-matriksnya. Nah, di sini totalnya ada 3 matriks. Persamaannya 3 matriks ya, matriks 1, 2, dan matriks 3. Matriks yang pertama itu isinya hanya koefisien dari variabel. Di situ ada variabel x dan variabel y, dilepasi angkanya. Angkanya dilepasi ditaruh di dalam matriks yang urutannya 2 kali 2. Jadi 3, 2, dan 2, dan 3. Sudah selesai. Lalu dikali nanti sama matriks yang kedua.
Ya, ini beres ya. Nanti dikali dengan matriks yang kedua, dikali oleh lah matriks yang kedua ini isinya variabel. Karena ada dua variabel ya tulis saja X sama Y. Menulisnya harus dalam bentuk matriks kolom ya. 2 kali 1 seperti itu. Sudah. Terus sama dengan yang terakhir matriks hasil. Hasilnya itu 210 sama 190 tuh ditaruh di situ. Nah, totalnya ada 3 matriks ya. Matriks angkanya itu, terus variabelnya, terus hasilnya. Nah, selesai. Nanti kita akan mencari nilai X dan nilai Y. Nah, ini step-step pentingnya, kalian cermati bagaimana jalannya. Nah, di sini kan tujuan kalian mencari nilai X berapa, Y berapa. Ya. Maka matriks yang pertama saya lempar ke ruas kanan. Nah, karena dalam matriks itu enggak ada pembagian seperti aljabar bilangan bulat itu kan, misalkan kalau pindah ruas perkalian jadi pembagian gitu toh. Nah, karena di matriks tidak ada, dia itu pakai inverse. Nah, jadi kan saya mau buang si 3223 itu ke ruas kanan. Nah, dia bukan sebagai, dia nanti nggak bagi si ini, enggak, dia nggak bagi si itu. Nah, ini ibu umpamakan sebagai persamaan matriks yang pertama dengan A. Saya misalkan dengan A, variabelnya saya misalkan dengan X. Lalu yang hasilnya tadi ibu misalkan dengan B. Nah, mencari nilai X kan biasanya kalian pindah ruas. Nah, karena di matriks itu nggak ada pindah ruas, pembagian, nggak ada pembagian, maka pakai inverse. Gimana cara menginversenya? Nah, seperti ini. Matriks X sama dengan, kalian lihat, A letaknya ada di depannya dari X. Maka kalau dipindah, dia juga harus nanti di depannya matriks B, nggak boleh di belakangnya. Ingat ya, karena perkalian matriks itu berbeda. Nah, dia berubah menjadi inverse. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi kalau letaknya A ada di depannya X, ketika dia dipindah ruas, dia juga ada di depannya matriks B. Dia berubah jadi inverse. Nah, seperti itu. Modal seperti itu digunakan untuk mengerjakan lagi soal kita di awal itu. Nah, jadi 3223 itu saya letakkan di depannya matriks yang 210 sama 190 itu. Jangan lupa, nggak hanya sekedar meletakkan, nanti dia akan di inverse. Baru setelah di inverse dikali sama matriks hasilnya tadi, 210 sama 190 itu. Nah, cara inverse bagaimana ya? Seperti tadi cara inverse-nya, 1 per determinan, terus pakai adjoin itu, dikali-kalikan, baru yang terakhir dikali sama matriks yang hasil itu 210, seperti itu. Nah, ini determinan di inverse dulu ya ini ya. Itu ibu sarankan ditulis di buram, ngitungnya di buram biar nggak tumpuk-tumpuk, biar nggak terlalu penuh, ngitungnya di buram. Habis di inverse terus kita mencari hasil perkaliannya. Nah, nanti akan ketemu nilainya X dan nilainya Y itu berapa. Nah, kalian coba perhatikan di sini ya untuk menghitung. Ini lagi proses mencari determinannya. Nah, ini langsung dikali-kalikan masuk tadi 1/5. Semua entry-entrynya dikali 1/5 ya, karena ini perkalian skalar. Nah, selesai, kita sudah menghitung hasil inverse-nya. Nah, nanti baru dikalikan oleh itu 210.000 sama 190.000. Kalikan jangan lupa perkalian ya, yang di bab awal, baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, ini ilustrasikan perkaliannya, baris dikali kolom. Karena cuma ada satu kolom ya udah dikali itu aja, itu masing-masing entry dikalikan. 3/5 dikali 210.000, nanti dikurangi karena itu min ya, dikurangi sama min 2/5 dikali 190.000. Nah, nanti ketemu hasilnya. Yang bawah juga seperti itu, baris pertama beres. Sekarang kita lanjut ke baris kedua ya, mengalikannya sama. Nah, kalau udah ketemu hasilnya, yaitu ketemu yang atas nanti itu nilainya X,
yang bawah nanti nilainya Y. Nah, seperti itu cara mencari sistem persamaan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan cara inverse.